Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Yang pertama itu ada Irfan, Royhan, Nafila, Gerard, Chelsea, dan Lizain. Ingin memaparkan video terkait survei daripada film BPUPKI. Yang pertama ada pemaparan survei dari Mas Irfan. Dari video yang telah kami lihat, video tersebut membahas tentang sejarah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disingkat dari singkatan BPUPKI yang dibentuk oleh pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 di tengah kekalahan mereka dalam Perang Pasifik untuk mendapatkan simpati rakyat Indonesia. BPUPKI atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Chosakai diketuai oleh Dr. Rajiman Wettioningrat. Tugas utamanya yaitu menyelidiki persiapan yang diperlukan untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, komite kerjanya yaitu untuk mencapai tujuan BPUPKI membentuk beberapa panitia, termasuk panitia perancangan hukum dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, dan panitia pembelaan tanah air yang diketuai oleh Abi Kusno Cokrosujoso. Terus ada 2 sidang pleno. Yang sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang fokus pada perumusan dasar negara. Disinilah Muhammad Yamin, Profesor Dr. Mr. Supomo dan Insinyur Soekarno menyampaikan usulan mereka mengenai dasar negara. Usulan Insinyur Soekarno yang kemudian dinamakan Pancasila diterima. Sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas serencangan Lalu yang kedua ada pemaparan survei dari Mas Royhan. Panitia perancang hukum dasar memutuskan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta. Nah, setelah berhasil menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Hasil survei dari SMA sebanyak 100% menyatakan bahwa mereka mengetahui kapan pertama kali Pancasila itu dirumuskan. Dari hasil survei terdapat 86,7% menjawab bahwa tokoh utama yang pertama kali mengusulkan konsep dasar Pancasila yaitu Insinyur Soekarno. Akan tetapi sebanyak 13,3% ini menyatakan bahwa yang menjadi tokoh utama yang pertama kali mengusulkan konsep dasar Pancasila yaitu Muhammad Yamin. Sebanyak 73,3% atau sebanyak 11 orang dari 15 orang mayoritas responden memilih sangat penting dalam mempelajari sejarah perumusan Pancasila. Akan tetapi, sebanyak 13,3% atau sebanyak 2 orang memilih penting dalam mempelajari sejarah perumusan Pancasila, dan sebanyak 13,3% atau sebanyak 2 orang itu memilih cukup penting dalam mempelajari sejarah perumusan Pancasila. Selanjutnya ada pemaparan survei dari Nafila. 3,3% responden memilih sangat setuju jika sejarah Pancasila ini memang masih relevan dengan kehidupan sekarang. Sebanyak 60% mayoritas responden memilih setuju bahwa sejarah Pancasila ini memang masih relevan dengan kehidupan sekarang. Dan sebanyak 6,7% responden masih ragu-ragu jika sejarah Pancasila ini memang masih relevan dengan kehidupan sekarang. Dari 15 responden di hasil survei tersebut, terdapat 46,7% yang menyatakan bahwa sangat setuju. Jadi, artinya hampir separuh dari responden merasa sangat yakin pembelajaran sejarah Pancasila ini sudah cukup mendalam. Selain itu, terdapat 20% menyatakan setuju, yang berarti sebagian responden merasa bahwa pembelajaran Pancasila ini sudah cukup mendalam. Dan sebanyak 33,3% responden menjawab masih ragu-ragu bahwa
pembelajaran Pancasila ini sudah cukup mendalam. Yang selanjutnya itu inti dari hasil survei, yaitu mempelajari sejarah perumusan Pancasila, memberi pemahaman bahwa dasar negara itu lahir melalui proses panjang yang penuh musyawarah, kompromi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Dari sini kita belajar tentang pentingnya persatuan, toleransi, dan juga gotong royong dalam menjaga keutuhan bangsa. Selain itu juga kita dapat meneladani perjuangan para pendiri bangsa menumbuhkan rasa cinta tanah air, nasionalisme, dan juga patriotisme. Pancasila bukan hanya dasar negara, akan tetapi juga pedoman hidup dan jati diri bangsa Indonesia yang harus dijaga serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari demi masa kini dan masa depan. Selanjutnya, inti dari jawaban survei tentang generasi muda itu akan lebih tertarik. Selanjutnya pemaparan survei dari Gerard. Secara kreatif, interaktif, dan relevan dengan kehidupan mereka. Caranya yaitu melalui media digital, film, game edukatif, diskusi maupun kegiatan nyata seperti volunteering, sehingga sejarah Pancasila ini terasa seru, modern, dan juga dekat dengan dunia mereka. Hasil survei dari perguruan tinggi yang pertama itu sebanyak 100% menyatakan bahwa mereka mengetahui kapan pertama kali Pancasila itu dirumuskan. Nah, yang kedua itu dari hasil survei menyatakan terdapat 63,6% menyatakan bahwa tokoh utama yang pertama kali mengusulkan konsep dasar Pancasila yaitu Insinyur Soekarno. Akan tetapi sebanyak 36,4% menyatakan bahwa tokoh utama yang pertama kali mengusulkan konsep dasar Pancasila yaitu Muhammad Yamin. Nah, pada poin yang ketiga, hasil survei ini menyatakan bahwa sebanyak 90,1% menurut mereka itu sangat penting dalam mempelajari sejarah perumusan Pancasila. Akan tetapi ada yang berpendapat sebanyak 9,1% ini menyatakan bahwa mempelajari sejarah perumusan Pancasila ini cukup penting. Nah, pada poin yang keempat, dari hasil survei tersebut menyatakan bahwa terdapat 54,5% setuju, yang dimana dapat diartikan bahwasanya mayoritas responden ini merasa sejarah Pancasila memang masih relevan dengan kehidupan sekarang. Akan tetapi Lalu selanjutnya ada pemaparan survei dari Chelsea. Yang dimana dapat diartikan bahwasanya cukup banyak dari responden ini yang merasa sejarah Pancasila ini masih relevan dengan kehidupan sekarang. Dan terdapat 9,1% yang ragu-ragu, dimana dapat diartikan bahwasanya ada sebagian kecil dari responden tersebut yang masih belum bisa menentukan sikap. Terima kasih. 5. Dari 11 responden ini menyatakan bahwa sebanyak 45,5% setuju, yang dimana dapat diartikan bahwasannya hampir setengah dari responden ini merasa bahwa pembelajaran sejarah Pancasila ini sudah cukup mendalam. Akan tetapi, sebanyak 45,5% ragu-ragu, yang dimana dapat diartikan bahwasanya sebagian besar juga masih belum yakin apakah pembelajaran sudah cukup mendalam atau tidak. Dan sebanyak 9,1% tidak setuju, artinya terdapat 1 orang yang menilai pembelajaran sejarah Pancasila di sekolah belum cukup mendalam. 6. Inti dari pendapat responden tentang makna yang Anda dapatkan dari mempelajari sejarah perumusan Pancasila, yaitu dengan mempelajari sejarah perumusan Pancasila ini mengajarkan kita arti persatuan dalam keberagaman, menumbuhkan cinta tanah air, serta memperkuat komitmen menjadi Pancasila sebagai dasar dari pedoman hidup bangsa. 7. Inti dari pendapat responden tentang cara terbaik agar generasi muda lebih tertarik mempelajari sejarah Pancasila. Berikut adalah pemaparan survei dari Lidzain. Inovasi yang menyesuaikan dengan karakter Gen Z dan Gen Alpha agar sejarah Pancasila tidak hanya dipahami, tetapi juga dirasakan relevansinya dalam kehidupan mereka. Indonesia terdiri dari lebih 300 suku bangsa di 17.000 pulau. Hidup
dalam kebinekaan agama, ras, etnik, bahasa, dan budaya. Secara sosiologis, masyarakat Indonesia telah mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk hukum tertulis maupun istiadat dan konvensi. Pancasila diterima sebagai ideologi pemersatu bangsa karena mampu menyatukan perbedaan dan menjadi solusi saat terjadi konflik atau pemberontakan. Contoh G30S atau PKI. Dan yang terakhir, kesimpulan dari kelompok kami. Menjadi dasar persatuan dan menjamin kebutuhan bangsa. Pelestarian nilai-nilai Pancasila penting dilakukan lintas generasi, terutama melalui pendidikan formal agar tetap hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kesimpulan dari 2 survei menunjukkan bahwa siswa SMA maupun mahasiswa sama-sama memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya sejarah perumusan Pancasila. Meski Sekian ada video dari perbedaan kelompok kami. Mohon maaf pemahaman apabila tentang ada salah kata. penyusun, Terima kasih. keduanya sepakat bahwa mempelajari Pancasila bermakna bagi persatuan, toleransi, dan cinta tanah air. Karena itu, diperlukan pembelajaran yang lebih kreatif agar nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipahami, tetapi juga diamalkan.